Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sobat mahasiswa. Sobat mahasiswa di rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi nih di Samania. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat mahasiswa, kali ini nih bakal mempresentasikan suatu pembahasan di mana presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking yang diampu oleh ibu dosen cantik, yaitu ibu dosen Rini Haji Murad MPD. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasannya. Ini dia, let's check this out. Nah, sobat mahasiswa di rumah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, Nia mau kasih lihat kamu satu buah gambar nih. Ini dia gambarnya. Nah, sobat mahasiswa di rumah, pasti sebagian dari kita pernah melihat patung ini. Bahkan mungkin tahu ini patung apa. Tapi mungkin sebagian lagi belum pernah mungkin melihat patung ini. Ini hanya kasih tahu aja ya buat kamu semua. Jadi patung merupakan patung The Tinker namanya, atau dalam bahasa asalnya itu bahasa Prancis itu disebut dengan Le Penseur. Nah, pronunciasinya ini didapatkan dari mbak-mbak Google, begitu sih kalau mbak-mbaknya bilang katanya Le Penseur bacanya. Nah, patung ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah patung pemikir. Nah, sobat mahasiswa di rumah, for your information aja nih, patung ini merupakan patung yang dibuat oleh salah satu seniman yang bernama Auguste Rodin pada tahun 1904. Nah, patung Le Penseur atau The Tinker ini yang dikenal luas dengan sebutan The Tinker berada di Museum Rodin di Paris, Prancis. Nah, sobat mahasiswa di rumah, kenapa sih Nia bawa patung-patung si abang pemikir ini ke dalam presentasinya kali ini? Nah, pastinya kita nggak akan ngebahas mengenai kira-kira apa yang dipikir sama abang ini, atau abang ini mungkin lagi mikirin jodohnya yang kemana, atau mungkin dia sedang mikir sarungnya kemana, bajunya kemana. Enggak, kita nggak akan bahas itu karena kita nggak mau nambah beban pikiran, ya kan. Nah, dia bawa si abang patung The Tinker ini ke dalam presentasi kali ini karena dia mendapatkan satu makna atau pelajaran dari patung ini. Apa pelajaran yang dia dapatkan? Pelajaran yang didapatkan dari patung ini tuh berkaitan banget nih sama presentasi yang bakal Nia mau bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, pelajaran yang Nia dapatkan dari patung The Tinker ini adalah seseorang yang terlalu banyak berpikir atau seseorang yang berpikir secara berlebih-lebihan, maka dia tidak akan pernah mampu untuk bergerak maju atau mundur. Jadi sama seperti patung The Tinker ini kan, dia tidak akan pernah bisa bergerak maju apalagi mundur karena terlalu banyak berpikir atau overthinking. Nah, sobat mahasiswa di rumah, ini berkaitan banget sama presentasinya yang judulnya Overthinking dari Perspektif Islam. Nah, sobat mahasiswa di rumah, mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, kenapa sih Nia mengambil materi ini dan untuk dipresentasikan pada kesempatan kali ini? Nah, sobat mahasiswa di rumah, kalau dari Nia sendiri, Nia rasa sudah saatnya kita sebagai seorang muslim untuk memandang segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini dari pandangan Islam atau perspektif Islam. Nah, sobat mahasiswa di rumah, sama nih seperti masalah atau fenomena overthinking yang kerap terjadi apalagi di kalangan generasi muda. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk kita bahas terlebih dahulu nih dari yang paling dasarnya, yaitu tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan overthinking itu? Sobat mahasiswa di rumah, nah, kita mungkin sering yang namanya mendengar kata overthinking, atau mungkin kita sendiri sering mengalami yang namanya overthinking. Nah, untuk menyamaratakan pengetahuan kita semua tentang yang namanya overthinking, gak ada salahnya kan jika kita mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian dari overthinking tersebut. Secara bahasa dapat kita lihat nih kalau overthinking itu terdiri dari dua kata, yaitu over dan juga thinking, di mana over itu berarti berlebihan dan thinking itu artinya berpikir. Jadi secara bahasa dapat diartikan bahwa overthinking itu adalah berpikir secara berlebihan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita udah tahu nih kan pengertian dari overthinking nih. Lalu apakah overthinking itu punya ciri-ciri? Nah, pasti punya. Overthinking itu punya ciri-ciri teman-teman. Ayo sekarang kita introspeksi diri, kita kenali ciri-cirinya dan kita lihat apakah kita pernah mengalami overthinking atau justru kita sedang mengalami overthinking. Berikut ciri-ciri dari overthinking. Sobat mahasiswa di rumah, sekarang saatnya kita introspeksi diri ya, apakah kita pernah mengalami yang namanya overthinking atau justru sekarang kita sedang mengalami yang namanya overthinking. Kita akan lihat dari ciri-cirinya. Ada 5 ciri-ciri yang akan saya sebutkan di sini.
Ciri-ciri yang pertama adalah selalu merasa khawatir, yang kedua pesimis, yang ketiga selalu memikirkan kesalahan di masa lalu, dan yang keempat sering mengkritik diri sendiri, dan yang kelima selalu memikirkan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, sebenarnya kelima ciri ini tuh saling berkaitan ya, dimana orang-orang yang pesimis itu biasanya cenderung selalu merasa khawatir dan takut melakukan hal yang baru atau takut dalam melakukan suatu tindakan. Jadi kalau kamu selalu merasa pesimis, selalu merasa khawatir, takut dalam melakukan suatu tindakan, takut dalam mencoba hal baru gitu ya, atau takut dalam out of the box gitu ya, berarti kamu termasuk nih orang yang overthinking. Nah, lalu apalagi tadi ciri-cirinya, yaitu suka memikirkan kesalahan di masa lalu, blaming ourselves gitu ya, atau menyalahkan diri kita sendiri akan kesalahan yang pernah kita buat dan memikirkan kesalahan tersebut secara berulang-ulang. Nah, berarti kalau kamu tuh sering yang namanya tidak merasa puas dengan diri sendiri, menuntut keperfeksionisan, dan selalu memikirkan perkara masalah yang sama secara terus-menerus alias tidak move on ya, gagal move on, berarti kamu termasuk orang yang overthinking. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Apakah kamu pernah mengalami atau mungkin sedang overthinking? Kita punya jawabannya masing-masing ya, kamu jawab sendiri. Nah, selanjutnya apakah kita akan lihat nih, apakah overthinking ini bahaya? Nah, kita akan telusuri lebih dalam mengenai bahaya overthinking. Ini dia. Sobat mahasiswa, tadi kita udah bahas kan mengenai ciri-ciri dari overthinking. Nah, sekarang bahaya nggak sih overthinking itu? Nah, ternyata overthinking ini bahaya sobat mahasiswa. Bahayanya overthinking itu terbagi dari dua aspek, yaitu aspek dari kesehatan mental dan juga aspek dari kesehatan fisik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, aspek kesehatan mental. Nah, overthinking ini ternyata sangat mempengaruhi yang namanya kesehatan mental individu. Nah, sobat mahasiswa, misalnya seperti ini nih, mudahnya ya, overthinking ini dapat kita artikan sebagai dasar dari banyaknya penyakit mental yang akan muncul. Misalnya nih, orang yang overthinking itu akan menjadi cikal bakal dia mengalami yang namanya stres. Lalu stres ini jika tidak ditangani lebih lanjut akan yang namanya naik tingkatan menjadi yang namanya depresi. Nah, dan depresi ini jika tidak diberikan tindakan juga dengan baik atau tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya misalnya seperti yang sering terjadi saat ini, yaitu kan? Nah, itu dia. Jadi nauzubillah min dzalik banget ya sobat mahasiswa, jangan sampai kita mengalami yang namanya hal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai ke tingkat itu, tapi jangan sampai overthinking juga. Oke? Lalu yang kedua, kita masuk ke dari segi aspek fisiknya. Nah, overthinking ini juga sangat mempengaruhi yang namanya kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik kita juga akan terganggu nih karena overthinking. Nah, jadi misalnya seperti ini nih. Apabila seseorang itu mengalami overthinking, maka kesehatan fisiknya akan terganggu. Nah, coba kita perhatikan nih, kita analisa. Biasanya kan kegiatan overthinking, kegiatan nih, kayaknya lebih masuk ke dalam nih. Overthinking ini terjadinya kan biasanya sering saat malam hari, ketika waktu kita sedang tidak melakukan apa-apa atau selesai kita melakukan aktivitas. Nah, gitu ya, saat kita ingin beristirahat, ingin tidur, maka biasanya nih overthinking yang nakal ini datang tiba-tiba entah dari mana gitu ya, tiba-tiba datang menghantui kita nih, apalagi para generasi muda biasanya nih ada gitu pikiran gitu, entah dari mana datangnya. Nah, si overthinking ini cenderung datang saat malam hari, saat kita akan beristirahat, dan akhirnya itu akan membuat kantuk kita hilang dan akhirnya mengganggu jam tidur kita, dan pada akhirnya kita akan terlarut dalam overthinking dan akhirnya melewatkan jam tidur yang baik. Dan ketika besok pagi nih kita bangun, itu akan mengganggu nih. Kalau tidur sudah terganggu, maka fisik juga akan terganggu karena suplai oksigen itu juga akan terganggu, suplai oksigen ke otak akan terganggu, dan akhirnya apabila suplai oksigen ke otak terganggu akan mempengaruhi kinerja fisik, dan apabila kinerja fisik terganggu, kita akan jadi lesu, linglung, lupa, tidak fokus, sulit konsentrasi, dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja kita baik di kantor maupun di sekolah, seperti itu. Jadi sangat mengganggu ya ternyata overthinking teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek yang udah capek-capek ngumpulin duit beli skincare, yang udah perawatan ini itu ya kan, gara-gara overthinking di malam hari, jadinya tidurnya kurang ya kan, telat tidur, jam tidurnya terlewat, akhirnya berkandung mata, jerawatan, nambah overthinking lagi gitu. Jadi mulai sekarang kita harus menjauhi yang namanya overthinking. Nah, sedangkan ini ya, dari mini riset juga yang telah dilakukan oleh Matsumoto tahun 2018, ternyata dari penelitian beliau ini dikatakan bahwa 70%, bayangin. Nah, jadi sekitar 70% ya, 70% remaja Indonesia itu mengalami yang namanya
overthinking, atau bisa dikatakan 70% remaja di Indonesia pada tahun 2018 itu sudah menjadi overthinker kronis tuh. Bayangin, remaja aja pada tahun 2018 sudah mengalami yang namanya overthinking parah gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua bisa terlepas dari yang namanya overthinking ini ya sebagai mahasiswa. Oke, lanjut lagi nih kita ke pembahasan yang lanjut, yaitu apa sih penyebab dari overthinking? Ini dia pembahasannya. Baik sobat mahasiswa di rumah nih, tak mungkin kan ada asap kalau nggak ada api. Nah, pepatah itu tuh yang sering kita dengarkan. Nah benar nih, sama seperti itu tuh, nggak mungkin kan overthinking ini datang secara tiba-tiba. Ada sih penyebabnya kenapa kita bisa mengalami yang namanya overthinking ini. Nah, di antara banyaknya penyebab, ini ada beberapa penyebabnya yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Penyebabnya adalah yang pertama, yaitu adanya kejadian traumatis. Nah, jadi kalau misalnya sobat mahasiswa ini pernah punya kejadian traumatis di masa lalu, terutama kejadian traumatis yang negatif, maka itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab teman-teman sobat mahasiswa mengalami yang namanya overthinking. Lalu yang kedua apa? Ini nih, yang kedua ini pasti sering banget kita sepakatin, kita pasti setuju banget yang kedua. Ini merupakan faktor atau penyebab utama dari yang namanya overthinking. Apa itu? Yang kedua ini adalah tekanan hidup yang tinggi. Itu apalagi memang zaman saat ini ya, teknologi berkembang dengan pesat, ilmu pengetahuan juga melaju kian dahsyat, tapi beban hidup juga tak kalah ikut untuk terus melaju ya, nggak mau ketinggalan dia nih gitu. Dimana kian hari kita merasa nih ya, kok kayaknya beban kita nggak berkurang, malah justru persaingan di mana-mana, beban hidup bertambah, ini itu segala macam ya kan. Nah yang ketiga adalah tidak berfokus pada solusi. Nah biasanya ini penyebabnya ini karena kita selalu memikirkan masalah. Jadi yang kita pikirkan itu adalah masalah. Kita tidak pernah mencoba untuk berpikir jalan keluarnya seperti apa. Jadi kita looping ibaratnya, kita muter-muter di ruang masalah terus, nggak pernah mau mencari pintu keluar atau pintu solusinya. Makanya kita berpikirnya itu aja terus ya kan. Lalu yang keempat adalah memikirkan hal yang sama. Nah ini berkaitan juga, justru perfeksionis, ekspektasi tidak sesuai realita. Nah ini juga nih, yang terakhir ini juga sering banget nih menjadi penyebab umum, ekspektasi tidak sesuai realita. Kebanyakan generasi muda saat ini, mereka tuh terlanjur atau sering yang namanya itu mengedepankan yang namanya ekspektasi terlebih dahulu tanpa memikirkan realita yang terjadi nanti akan seperti apa gitu. Nah kita harus menghindari hal tersebut ya teman-teman, karena yang namanya manusia itu kan terbatas. Segala sesuatu kita hanya bisa mengusahakan, tapi hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh nih yang namanya berekspektasi terlalu tinggi seperti itu. Nah itu dia beberapa penyebab dari overthinking. Nah sekarang kita masuk ya ke pembahasan intinya nih. Kira-kira bagaimana sih Islam memandang overthinking itu? Ini dia pembahasannya. Nah sobat mahasiswa di rumah, seperti yang Nia telah sampaikan tadi, bahwa sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita memandang segala sesuatu dari pandangan atau perspektif Islam, sama seperti kasus overthinking ini. Nah sobat mahasiswa di rumah, Islam ternyata itu memang agama yang punya solusi atas semua permasalahan hidup umatnya. Jadi kalau misalnya pegadaian itu ada yang namanya mengatasi masalah tanpa masalah, kalau Islam mengatasi masalah dengan solusi. Nah sudah jauh banget nih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan al-huda atau petunjuk serta jawaban kepada umat manusia melalui malaikat Jibril disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah kita akan bahas aja di satu dulu nih, yaitu kita akan bahas dari pandangan Islam yang termuat dalam Al-Quran gitu ya. Nah di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ada banyak sekali Allah menjelaskan, Allah menasihati kita mengenai yang namanya overthinking. Tapi pada kesempatan kali ini Nia akan ambil 3 saja nasihat Allah kepada kita, pada kaum muslimin mengenai yang namanya overthinking. Nah yang pertama itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141, dimana yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah dalam hal ini sobat mahasiswa, jika kita mengkaitkannya terlebih dahulu dengan yang namanya ibadah ya, mengenai berlebih-lebihan, Allah aja itu gak suka loh yang namanya ibadah secara berlebih-lebihan. Jadi kita itu kalau beribadah itu sesuai dengan porsinya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Nah jika dalam hal ibadah ya, ibadah saja ya, kita nggak boleh secara berlebih-lebihan, apalagi dalam hal duniawi, karena overthinking ini kan termasuk duniawi ya. Kebanyakan yang kita pikirkan ketika kita overthinking ini kan hal-hal yang berbau duniawi dan tidak pasti seperti itu ya kan. Jadi Allah sangat tidak menyukai dan Allah sangat melarang yang namanya perilaku berpikir secara berlebih-lebihan ini. Lalu yang kedua, Allah juga menjawab pertanyaan kita ini dan memberikan solusi dari masalah kita ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana artinya, wahai orang-orang
yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena prasangka itu dosa. Nah, jadi sobat mahasiswa, ternyata kebanyakan dari overthinking itu kan kita berprasangka ya, kita menduga-duga ya, benar nggak sih? Dan kebanyakan prasangka itu kan prasangka yang negatif ya. Misalnya kita kan suka overthinking di malam hari ini, misalnya kira-kira aku dapat jodoh nggak ya, kira-kira besok aku bisa lulus nggak ya, kira-kira besok ujiannya aku berhasil nggak ya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan pikiran-pikiran negatif ya, dan itu cenderung kita itu seperti tidak yakin atas kekuasaan Allah dan usaha yang telah kita lakukan. Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan bahwa yang namanya prasangka itu tidak baik, seperti itu. Oke sobat mahasiswa, dan yang jawaban yang terakhir nih ya di presentasinya kali ini mengenai overthinking, yaitu Allah menjawab masalah overthinking ini dalam surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bernyawa atau bergerak di bumi ini melainkan semuanya diatur rezekinya oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah teman-teman atau sobat mahasiswa di rumah dimanapun kalian berada, dari surat Hud ayat 6 tadi dapat kita ambil kesimpulannya kalau semuanya itu sudah diatur oleh Allah, bahkan dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi tidak perlu lagi kita namanya merasa khawatir. Jadi pertanyaan-pertanyaan overthinking mengenai kira-kira aku bakal dapat kerjaan nggak ya, kira-kira aku dapat rezeki nggak ya, aku bisa nggak ya bayar uang kuliah, aku bisa nggak ya melakukan ini dan itu, aku bisa nggak ya mencapai cita-citaku gitu ya. Nah jadi para rasa ya, sebagai seorang manusia tugas kita adalah untuk beribadah dan berikhtiar. Masalah hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan yang namanya overthinking gitu ya, maka itu sama saja seperti meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi semua itu bahkan sudah Allah katakan dengan nyata bahwa kehidupan kita ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya, dan sudah Allah atur semuanya dengan begitu baik di Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada lagi yang namanya pertanyaan-pertanyaan keraguan yang harusnya ada di benak kita. Nah teman-teman atau sobat mahasiswa di rumah, tadi kita sudah bahas kan mengenai jawaban Allah yang begitu indah dalam Al-Quran. Dan lalu gimana sih kak caranya nih, aku pengen keluar nih dari yang namanya overthinking ini, ada tipsnya nggak sih nih ya? Nah ada kok tipsnya, ini dia nih, ini kasih beberapa tips supaya kita bisa terhindar dan keluar mungkin dari yang namanya ranah negatif overthinking ini. Berikut tips yang dirangkum dari ceramah Habib Ja'far mengenai tips-tips overthinking. Jadi kita sekarang masuk ya ke tips-tips bagaimana caranya menghindari atau keluar dari yang namanya overthinking. Nah tipsnya yang pertama adalah menyadari bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Nah ini penting banget nih, kita harus sadar bahwa kemampuan kita terbatas. Jadi gak semua dalam dunia ini atau segala sesuatu terjadi itu harus sesuai dan sama yang namanya keinginan kita gitu ya. Nah jadi kita harus sadar itu dulu nih. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang terlalu perfeksionis mengharapkan segala sesuatunya itu sempurna, karena kita adalah manusia lemah yang penuh dengan keterbatasan. Nah lalu yang kedua adalah ganti kata seharusnya menjadi kata semampunya. Nah kenapa? Karena kata-kata seharusnya ini membuat kita selalu merasa ingin perfeksionis, dan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka itu akan membuat kita akhirnya memikirkan kesalahan tersebut dan akhirnya terjebak dalam kesalahan tersebut, dan jadinya bermuara kepada yang namanya overthinking. Jadi mulai sekarang nih ya, misalnya kalau kita melakukan sesuatu terus ada hasilnya tidak sesuai dengan kita bilang, aku mengerjakan ini sesuai dengan kemampuanku. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengikhlaskan, kita lebih mudah untuk menerimanya. Jadi tidak bergelut dalam kesalahan-kesalahan yang tidak pernah bisa kita ulang kembali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan atau kapasitas kita. Lalu yang ketiga adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, jadi ikhtiar atau usaha ini kita lakukan secara maksimal. Karena apa? Karena ketika kita sudah sampai pada tahap akhir, kita tidak menyesali apapun karena kita telah melaksanakan segala sesuatunya itu semaksimal kemampuan kita. Jadi tidak ada penyesalan atau tidak ada celah penyesalan yang akan datang. Oke sobat, yang keempat untuk terhindar atau bisa keluar dari yang namanya overthinking adalah menyadari bahwa segala sesuatu itu atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat mahasiswa di rumah, kita harus sadar nih, dan kita harus selalu ingat bahwa semua terjadi di dalam
dalam kehidupan kita itu semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala, bukan pasrah ya. Karena sobat mahasiswa, pasrah dan berserah diri itu sebenarnya punya makna yang berbeda. Kalau pasrah itu cenderung belum berusaha sama sekali, sedangkan berserah diri itu kita telah melakukan ikhtiar atau usaha secara maksimal semampu kita. Baru setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah berdamai dengan keadaan. Nah, mungkin ini sedikit sulit bagi beberapa orang gitu ya, karena kita punya namanya trauma masa lalu berbeda-beda. Tapi nggak masalah, kita bisa pelan-pelan mencobanya. Nah, sobat mahasiswa, kita harus tahu bahwa yang terjadi di masa lalu itu tidak bisa kita ulang kembali. Jadi kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk merubah yang telah terjadi. Biarkanlah itu menjadi masa lalu dan menjadi pelajaran untuk kita ke depannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau dalam campaign ya, itu yang namanya campaign Love Yourself gitu, mencintai diri kita sendiri. Nah, teman-teman atau sobat mahasiswa di rumah juga, dalam seorang tetua juga ia mengatakan bahwa kamu akan bisa mengenal Tuhanmu jika kamu mengenal dirimu sendiri gitu. Jadi saat kita berdamai dengan keadaan, maka kita akan berusaha untuk mengenal diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Dengan begitu kita bisa merasakan yang namanya nikmat keimanan. Lalu apalagi yang terakhir? Yang terakhir adalah tips dalam mengatasi yang namanya overthinking atau keluar dari overthinking ini adalah melakukan hal-hal yang positif dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat mahasiswa, kita harus selalu nih melakukan hal-hal yang positif. Jadi mulai sekarang pelan-pelan nih coba penuhi diri atau limpahkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu ya. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan cara beristighfar dan membaca Al-Qur'an atau mendengarkan tausiah-tausiah agama. Baik sobat mahasiswa dimanapun kalian berada, dari yang telah Nia paparkan tadi terlihat jelas ya bahwa overthinking itu adalah suatu hal yang tidak baik. Sudah seharusnya kita menjauhinya. Bagi yang telah meninggalkannya bagus sekali, tapi bagi yang sedang mengalaminya sekarang, mungkin kita bisa sama-sama pelan-pelan nih keluar dan membenahi diri dari yang namanya overthinking ini untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi mulai sekarang katakan tidak pada yang namanya overthinking. Baik sobat mahasiswa, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tujuan dari presentasinya ini bukan untuk menggurui, tapi untuk menasihati dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Baik sobat mahasiswa, apabila ada kesalahan, Nia mohon maaf karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari Nia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sobat mahasiswa, semoga kita semua bisa menjadi mahasiswa yang berhati Al-Quran dan berotak telanjang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa yang benerin pipa. Bye bye, sampai jumpa.